sekali berbahagia, saya mohon kita berdiri dan kita menyambut kedatangan Jabat Langsung beserta tahun 2023 sebagai wahana memasyarakat literasi kepada semua elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesadaran untuk dapat mempercepat tumbuhnya pembudayaan kegemaran membaca dalam mengembangkan keterampilan hidup melalui kreativitas dan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan. Tujuan satu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang literasi dalam rangka memperkuat program literasi di bumi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi terbaru. Yang kedua, menjadikan festival literasi sebagai ajang menggerakkan masyarakat agar dapat berkarya dan menampilkan kreativitas baik dalam bentuk kelompok maupun individu untuk melakukan beragam aktivitas literasi. Ketiga, mendorong tumbuh kembangnya literasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, satuan pendidikan, stakeholder, serta memperkenalkan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, komunikasi, dan pengetahuan. Bulan Mei tahun 2023 bertempat di gedung IMAS Convention Center, Kabupaten Sorong. Atas nama pemerintah, saya pejabat Bupati Sorong, berdasarkan surat keputusan Bupati Sorong nomor 2020-Kep.72/Akar-2 tahun 2023 dengan resmi mengukuhkan kandidat Dr. Anace Moso Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Bunda Literasi Kabupaten Sorong periode 2023-2024. Saya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sorong yang ceria, unggul dan sejahtera di poros bumi timur Indonesia yang kita banggakan di tahun 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa suatu subjek ilmu pengetahuan. Ada 5 tingkatan dalam literasi. Tingkatan literasi yang pertama adalah kemampuan membaca dan menulis. Tingkatan literasi yang kedua adalah kemampuan aksesibilitas terhadap sumber bahan bacaan terlengkap dan terpercaya dan berkarakter. Yang ketiga adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang dibaca. Keempat adalah kemampuan mengembangkan ide atau gagasan baru, inovasi baru dan kreativitas baru sehingga memiliki kemampuan menganalisis informasi. Yang kelima adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa bermutu yang bisa dapat digunakan dalam kompetisi global. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami memberikan apresiasi dan rasa bangga kami setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsipa Kabupaten dan jajarannya yang telah mengadakan festival literasi saat ini, dan saya berharap ada sebuah komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang lebih inklusif kepada masyarakat yang berwarna budaya literasi dan budaya membaca.
bagi masyarakat sehingga dapat secara mandiri meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, harus kita bermitra dan berkolaborasi dengan semua pihak serta stakeholder lainnya dalam pengembangan budaya demokrasi ini secara bersama dan bertanggung jawab. Terima kasih. Ini mengenang hidup dan karyanya untuk tanah dan bangsa Papua. Dan buku ini saya akan persembahkan dan saya serahkan kepada Kadinda, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sorong. Di TNI, eksekutif, legislatif, yudikatif, kepala distrik, kepala kampung, semua tugas kita. Jadi pesan Bapak Presiden, mari kita menyatukan kekuatan melayani rakyat kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Visinya jelas, menciptakan manusia unggul. Bangsa yang cerdas akan sejahtera. Bangsa yang cerdas sejahtera tidak mudah dipecah belah. Apalagi 2023-2024 tahun politik. Media sosial, buzzer-buzzer sudah siap menyerang kita. Tinggal kedalaman pengetahuan kita untuk tidak tegak, tidak tergoyahkan, tidak terganggu dengan berita-berita hoax. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita akan terpecah hanya dengan berita hoax. Karena kita akan menjadi permainan dunia internasional. Dunia internasional sedang menunggu kapan saatnya Indonesia perang saudara. Kapan saatnya Indonesia terpecah dengan berita hoax. Dia akan memanfaatkan momen itu. Jadi kita harus cerdas. Sebab mereka membutuhkan itu karena mereka kehabisan sumber daya alam. Mereka akan terus mengintip bagaimana sumber daya alam Indonesia akan terus dikirim ke sana. Nah, ini yang kita akan bahas. Tadi sudah disinggung Pak Bupati. Apa sih literasi? Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang, tidak hanya baca tulis, tapi sampai pada produksi. Contoh, saya selalu mencontohkan, izin Pak Bupati, mobil. Adakah di antara orang dalam ruangan ini tidak ngerti kalau gambar mobil trek? Enggak ada. 100% kualitas intelijensi kita kalau gambar mobil trek aja 100%. Tahu semua kita itu mobil trek. Trek sopir sendiri bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Hanya 5% di antara orang yang 1000 ini bisa boleh bawa pulang mobil. Jadi sudah kita kehilangan 95% dari kekayaan bangsa kita. Bangsa Indonesia sangat kaya. Lagunya tadi adalah sungai mengalirkan emas. Ini dia pasti beli Pak. Macam-macam yang itu Kami terima kasih sekali dari media dipercaya di daerah. Ya, kita harus bekerja keras untuk melayani masyarakat bersama pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan semua komunitas stakeholder harus dilibatkan. Secara nyata Perpustakaan Nasional saat ini memberikan DAK kepada Kabupaten Sorong untuk membangun gedung perpustakaan sebesar 10 miliar dan juga kami telah menambahkan 1 miliar lagi untuk membelikan TIK, mobiler, dan koleksi. Dan tadi baru saja diserahkan 1 unit mobil perpustakaan keliling. Semua adalah afirmasi dan perhatian pemerintah pusat untuk menggolkan program Presiden Bapak Jokowi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentu kami sangat selektif untuk memilih daerah-daerah seperti Pak Bupati Kabupaten Sorong saat ini sangat komitmen. Beliau juga sebagai penulis buku, bahkan istrinya kandidat dokter sudah didapuk jadi bunda literasi. Jadi ini adalah jalan strategis yang sangat bagus untuk membangun komunitas. Tapi bukan hanya di Kabupaten Sorong kami berikan perhatian, kita sudah menyelesaikan juga pembangunan di Kabupaten Merauke yang sekarang masuk Papua Selatan, dan juga di Maibrat. Kami baru saja bulan lalu meresmikan di Kabupaten Jayapura untuk Provinsi Papua.
Intinya perhatian pemerintah pusat untuk kita di Papua itu luar biasa. Tapi memang komitmen bersama untuk memanfaatkan. Karena tidak ada yang bisa membuat kita semua di Papua menjadi orang yang menghasilkan pengetahuan kecuali komitmen dan kemauan kita sendiri untuk menggali apa yang tersedia di dunia pendidikan, di kampus-kampus, di perpustakaan-perpustakaan, baik di perpustakaan distrik, perpustakaan kabupaten kota maupun perpustakaan provinsi. Pak sendiri kepada dunia literasi yang ada di Papua Barat Daya, Pak? Ya, saya tidak tertarik dengan tingkatan literasi per wilayah karena literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang parameternya sampai pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Jadi memang literasi tidak dipisahkan antara bisnismen atau industrialisasi, akademisi dengan pemerintah. Jadi orang bilang triple X, orang bilang ABG, akademisi, bisnismen, government sama saja. Yang jelas kita harus bahu-membahu, tidak saling bertanding, tetapi memang ada peluang-peluang yang ada di masyarakat yang harus difasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kami dari Perpustakaan Nasional memandang literasi adalah mulai dari home industry, inklusif. Kami tidak lagi eksklusif karena kita harus melayani masyarakat kita yang 90% terjun sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga dengan modal ijazah SD, SLTP, SLTA, yang itu terpaksa dibuatkan omnibus law karena sangat susah diserap oleh tenaga kerja. Nah, pengalaman kami dengan menyiapkan buku-buku ilmu terapan di internet dan ada pelatihan selama setahun, kami telah mencetak kurang lebih sekitar 400.000 pengusaha-pengusaha UMKM yang produknya sudah diakomodir oleh Kementerian Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif, dan terdampak kurang lebih 2 juta orang untuk bisa termotivasi memulai usaha. Bahkan ada hanya sekedar menanam hidroponik, ada membuat kerajinan seperti yang kita lihat hari ini adalah hasil daripada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tugas kami adalah mengimajinasi masyarakat bagaimana produk ini masuk dalam UMKM, bagaimana dalam ekonomi kreatif itu sudah masuk di media sosial, nanti respon dari instansi terkait terutama Dinas Koperasi UMKM itu sudah bisa melihat mana yang bisa dinaikkan melalui BP POM, menaikkan standar dan sebagainya. Tugas kami hanya mengimajiner masyarakat yang kebingungan membuka usaha ketika dampak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Dan ini presiden tentang dunia diancam menghadapan ancaman krisis global. Ya. Generasi penerus, ya, generasi emas yang menorehkan